Solusi penggandaan iktp mempermudah masyarakat. Pasar Barito tujuan para pecinta binatang. Kreativitas daun menjadi kerajinan cantik. Kawasan wisata Kawah Putih menjadi daya tarik wisatawan. Selamat siang pemirsa, saatnya kami perbaharui informasi Anda hari ini, Sabtu 25 Mei 2013 dalam berita terkini. Bersama saya, Liviana Megasari. Berita pertama kita awali dari Jakarta. Pemirsa, Anda sudah menerima IKTP? Jika sudah, maka berhati-hatilah. Karena IKTP yang semula dibuat untuk mempermudah identitas penduduk, ternyata sekarang malah memiliki polemik. Awalnya Mendagri menyatakan IKTP tidak boleh difotokopi. Namun, kini ada solusi yang ditawarkan bagi pemilik IKTP untuk mempermudah dalam menggandakannya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk memfotokopi kartu identitas seperti KTP untuk berbagai keperluan. Tak jarang di tempat pelayanan publik, fotokopi KTP seolah menjadi syarat mutlak. Namun tak banyak warga yang tahu dengan memfotokopi iktp bisa merusak chip di dalamnya. Pesan bahwa itu tidak boleh digandakan. Tidak boleh digandakan atau difotokopi? Iya. Kenapa Pak? Alasannya kenapa Pak? Bapak Nggak tahu. Nggak Kalau tahu alasannya nggak tahu. Nggak boleh. Tahu atau udah tahu atau belum? Nggak tahu, belum. Ya? iktp yang dilengkapi chip untuk menyimpan data pemiliknya ternyata dapat mengalami gangguan bila terlalu sering difotokopi. Bahkan dalam surat edarannya, para jajaran pejabat pemerintahan Mendagri memperingatkan agar iktp tidak boleh difotokopi, di-stapler, dan perlakuan lain yang bisa merusak fisik iktp. Tidak rusak ini adalah pencegahan, bukan berarti chip kita ini adalah standarnya rendah. Chip kita ini sudah diakui standarnya sudah cukup baik. Jadi difotokopi aja satu, kemudian disimpan dalam dompet misalnya. Kalau ada keperluan fotokopi yang unit kerjanya pelayan publiknya belum memiliki kandidat, kan bisa dengan fotokopi yang sudah kopian tadi. Itu salah satu solusinya. Nantinya seluruh lokasi pelayanan publik baik milik pemerintahan maupun swasta wajib memiliki card reader atau pembaca iktp. Seluruh biodata pemilik iktp akan terbaca otomatis dan tidak mungkin digandakan bila ini sudah terlaksana. Warga yang hendak memberikan data berdasarkan iktp cukup memberikan nama dan nomor induk kependudukan. Targetnya akhir tahun ini semua tempat pelayanan publik sudah menyediakan card reader. Bagi Anda pecinta binatang, ada salah satu tempat di kawasan Barito, Jakarta Selatan yang menjual berbagai keperluan lain untuk peliharaan Anda di rumah. Berikut laporan selengkapnya. Apakah Anda suka hewan peliharaan? Ya, Pasar Burung Barito bisa menjadi salah satu tempat yang bisa Anda kunjungi. Tempat yang strategis memudahkan Anda untuk mencari hewan peliharaan yang Anda inginkan. Terpampang berbagai jenis hewan di setiap toko yang akan menarik Anda untuk segera datang menghampiri dan mencari tahu mengenai hewan-hewan peliharaan yang ada. Tidak hanya burung ataupun sebangsa unggas lainnya. Di sini terdapat pula hewan peliharaan lain dari yang menggemaskan hingga menyeramkan seperti ular dan kelelawar. Tadi saya beli ini pasir buat kucing di rumah. Oh gitu. Itu pasirnya untuk apa? Ini buat pot kucing di rumah. Oh gitu. Udah sering kesini, datang kesini? Seminggu sekali sih saya sini. Setiap hari Jumat kalau nggak Sabtu. Senang pelihara binatang-binatang juga ya? Seneng banget, di rumah tuh ada kuskus, ada ikan, ada kucing juga, ada anjing. Lumayan sih di rumah ramai. Di sini juga menjual berbagai makanan hewan peliharaan. Tersedia pula kandang sebagai tempat tinggalnya.
Pasar Burung Barito ramai dikunjungi pembeli pada saat akhir pekan. Pengunjung biasanya mencari keperluan untuk mengurus hewan peliharaan yang mereka miliki. Perlengkapan yang komplit dan harga yang terjangkau menjadi nilai tambah di mata pengunjung. Mas buka toko hewan di sini sejak kapan? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun yang lalu. Terus ada berapa macam jenis hewan yang dijual di pasar hewan ini? Saya cuma main 2 hewan doang, kucing sama hamster. Kucing sama hamster. Kira-kira hewan yang paling dicari sama pengunjung itu apa? Kucing apa hamster? Kebanyakan kucing. Ya, kucing menjadi salah satu hewan peliharaan yang banyak dicari oleh pengunjung, khususnya kucing Anggora dan Persia. Bulunya yang lebat membuat kucing ini terlihat lebih indah dibanding dengan kucing lain pada umumnya. Kelinci, hamster, dan monyet juga menjadi salah satu daya tarik pengunjung ketika membeli. Ratna Juwita, Pasar Burung Barito, Jakarta Selatan. Berkat kreativitas untuk memanfaatkan daun yang berada di sekitar kita, ternyata membawa berkat tersendiri bagi warga Tulung Agung. Oleh warga, daun-daun yang berserakan diubah menjadi kerajinan tangan yang cantik. Berikut laporan selengkapnya. Siapa sangka kalau hasil kerajinan yang terpajang ini merupakan hasil daur ulang dari daun-daun kering yang selama ini dianggap sebagai sampah. Seperti yang dilakukan oleh warga Desa Kauman, Kota Kauman, Kabupaten Tulung Agung ini, daun kering bisa dibuat bermacam kerajinan, mulai dari hiasan lampu, payung, tempat kopi, hingga lukisan daun mampu dihasilkan dari sampah daun kering. Daun kering dikumpulkan dan direbus dalam air selama 15 menit. Selanjutnya, daun-daun itu direndam beberapa menit dalam pemutih pakaian. Ini dilakukan untuk mendapatkan gradasi warna yang diinginkan. Setelah dibersihkan dan dikeringkan, daun-daun itu siap disulap menjadi sebuah karya seni yang memiliki nilai ekonomis. Lem kayu digunakan untuk menempel bahan daun ke karton berbagai bentuk. Liviana, Tulung Agung, melaporkan. Anda suka berekreasi? Kawasan wisata Kawah Putih menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat indah dan menarik untuk dikunjungi. Danau Kawah Putih ini terletak di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bagai negeri di awan, inilah kata-kata yang sering muncul dari wisatawan. Bagai negeri di awan, inilah kata-kata yang sering muncul dari para wisatawan. Tatkala menginjakan kaki dan menikmati panorama alam yang begitu indah ini. Uap yang muncul dari permukaan kawah berbarengan dengan hamparan kabut yang berjalan di atasnya merupakan salah satu pesona keindahan yang dapat kita jumpai kapan saja. Inilah keindahan Danau Kawah Putih yang terletak di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Setelah menempuh perjalanan selama sekitar 1,5 jam dari kota Bandung, maka Anda akan sampai di pintu gerbang utama untuk kemudian melanjutkan dengan menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan khusus hingga mencapai titik lokasi Kawah Putih. Salah satu sisi yang menarik dari Danau Kawah Putih ini adalah warna air yang bisa berubah-ubah karena memiliki komposisi endapan sulfur atau belerang, sulfat, juga batuan andesit. Bila matahari bersinar terang, air dalam danau terlihat berwarna hijau apel dan kebiru-biruan, atau bisa juga berwarna putih disertai kabut tebal di atas terjalnya perbukitan. Untuk meningkatkan kunjungan wisata ke wilayah ini, maka Perhutani Unit 3 mengadakan Festival Kawah Putih dengan berbagai rangkaian acara seperti ruatan kawah dalam bentuk sendera tari dan lomba foto prewedding di sekitar lokasi.
Berita tadi mengakhiri jumpa kita saat ini. Demikian berita terkini yang telah kami sajikan untuk Anda. Saksikan terus info berikutnya dalam berita terkini setiap hari pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Liviana Megasari dan segenap kru kerabat kerja mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.